Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 38 ayat 16, firman Tuhan menyatakan, "Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu, serta berkata, 'Marilah, aku mau menghampiri engkau.' Sebab dia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, 'Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?'" Sahabat semua, Kejadian 38 seolah-olah muncul di antara kisah Yusuf secara tiba-tiba. Kita sedang mengikuti perjalanan Yusuf di Mesir, tiba-tiba Alkitab berhenti dan beralih kepada cerita Yehuda dan Tamar. Suatu kisah yang penuh dosa, kegagalan moral, penipuan, dan aib keluarga. Mengapakah kisah ini direkodkan? Apakah pelajaran rohani untuk kita? Jawabannya, Tuhan mahu menunjukkan bahwa Dia tetap bekerja bahkan di tengah-tengah kegagalan dan kegelapan manusia. Dan Dia boleh menjadikan kisah yang kelihatan tidak kudus sebagai sebahagian daripada rencana keselamatannya. Kehidupan yang menjauhkan diri daripada Tuhan akan membawa risiko kehilangan yang sangat tinggi. Yehuda meninggalkan keluarganya dan mengambil istri dari kalangan orang Kanaan. Mempunyai 3 orang anak, Er, Onan, dan Shela. Anak sulung, Er, berkahwin dengan Tamar, tetapi hidupnya jahat dan Tuhan mengambil nyawanya. Onan pula menolak tanggung jawabnya dan juga dihukum Tuhan. Akhirnya Tamar dibiarkan tanpa pembelaan atau pasangan, dan Yehuda tidak menepati janjinya untuk memberikan Shela. Apabila seseorang menjauh daripada keluarga rohani dan nilai Allah, dia membuat keputusan yang mudah yang merosakkan keluarganya sendiri. Tamar menjadi mangsa sistem yang tidak adil. Ini menunjukkan bahwa ketidaktaatan pemimpin keluarga memberi kesan kepada generasi di bawahnya. Dosa dan penipuan kelihatan begitu ketara, tetapi Tuhan masih memegang kendali. Tamar yang merasa dikhianati oleh Yehuda menyamar sebagai perempuan sundal untuk mendapatkan keturunan daripada Yehuda sendiri. Yehuda jatuh ke dalam dosa karena kelalaian rohani dan hawa nafsu. Ini adalah situasi yang sangat kelam dan memalukan. Pemimpin keluarga Israel tidur dengan menantunya tanpa mengenalinya. Dosa menghasilkan kekacauan, dan ia membawa lebih banyak dosa apabila kita coba menyelesaikannya dengan cara manusia. Namun, kisah ini tetap ada dalam Alkitab. Bukan untuk dijadikan teladan, tetapi sebagai peringatan bahwa manusia paling rosak pun masih berada dalam jangkauan kasih karunia Tuhan. Setelah segala yang telah terjadi, kita melihat adanya pengakuan dan pemulihan. Ketika Yehuda mendengar berita bahwa Tamar hamil, dia marah dan mahu menghukum Tamar. Sehinggalah Tamar menunjukkan barang-barang milik Yehuda sebagai bukti. Yehuda segera berkata, "Dia lebih benar daripada aku." Ayat 26. Itulah momen pertobatan. Yehuda mengaku salah dan berhenti menyalahkan orang lain. Pertobatan bermula ketika kita berhenti menunding jari dan berkata, "Akulah yang bersalah." Walaupun Yehuda jatuh, pengakuan ini adalah titik balik menuju perubahan. Dalam pasal-pasal seterusnya,
Yehuda akan muncul sebagai saudara yang berubah dan menjadi pemimpin yang sanggup mengorbankan dirinya untuk adik-adiknya. Tuhan mengubah kecacatan menjadi garis keturunan Mesias. Yang mengejutkan, dari hubungan yang luar biasa kelam ini lahirlah kembar Peres dan Zerah. Nama Peres akan muncul kemudian dalam salsilah Mesias di Matius 1 ayat 3. Apakah maksudnya? Tuhan boleh memakai sebuah kisah yang penuh dosa dan kerusakan untuk menjadi sebahagian daripada jalur keturunan Yesus Kristus. Inilah puncak kasih karunia. Apakah aplikasi rohani untuk kita hari ini? Kegagalan moral tidak bermaksud Tuhan berhenti bekerja. Biar seteruk manapun masa lalu kita, Tuhan sanggup memulihkan dan memakai hidup kita. Percayalah, kasih karunia Tuhan lebih besar daripada dosa kita. Di mana dosa bertambah, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Roma 5 ayat 20. Pengakuan adalah langkah pertama menuju pemulihan. Tuhan boleh membentuk pemimpin sejati daripada orang yang mengakui kegagalannya. Tuhan boleh menjadikan kisah hidup kita yang paling kelam sekalipun sebagai bahagian indah dalam rencana kudusnya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Kejadian 38 bukan kisah yang menyenangkan, tetapi ianya sangat realistik tentang keadaan hati manusia. Melaluinya kita belajar bahwa Tuhan kita adalah pakar yang memulihkan. Dia sanggup menjadikan Yehuda yang penuh dosa sebagai leluhur kepada Yesus, Raja segala raja. Kalau Tuhan boleh memakai Yehuda, Anda juga boleh dipakai olehnya. Tidak kira seberapa rosak latar belakang kehidupan kita, Dia sanggup menebus dan memasukkan kita dalam rencana kekalnya. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.